Halo guys, ketemu lagi di kuliah Teknik Pengeboran 1. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang drilling fluid. Jadi kita akan mulai dengan proses desain dari pemilihan drilling fluid itu sendiri. Yang pertama adalah kalian harus tahu apa saja fungsi utama dari drilling fluids. Ini adalah beberapa fungsi dari drilling fluids yang cukup penting, dan ini akan menjadi salah satu karakteristik dari drilling fluid kalian. Selanjutnya kalian juga harus tahu parameter dari operasi pengeboran kalian. Misalnya akan dilakukan di mana pengeborannya, apakah onshore atau offshore, kemudian bagaimana pore pressure conditionnya di sana, kemudian bagaimana temperaturnya dan sebagainya. Setelah kalian mengetahui semua parameter ini, dari sini kalian bisa menentukan kira-kira base material apa yang akan kalian gunakan sebagai base fluidnya. Bisa itu water base, oil base, atau kalian gunakan pneumatic base. Kemudian dari function and drilling operation parameters itu kalian bisa menentukan juga additifs yang akan kalian gunakan. Nah, kalian nanti akan mencampurkan base material dengan additifnya. Setelah itu bisa dibilang dalam tanda kutip ramuan drilling fluid kalian tersebut akan dilakukan tes, baik itu di lab maupun di lapangan, dan kemudian dilihat apakah karakteristik, properties, dan geologi dari drilling fluid kalian sudah memenuhi requirement untuk operasi pengeboran kalian. Jadi kurang lebih ini menggambarkan summary materi yang akan kita bahas tentang drilling fluid. Yang pertama kita akan bahas tentang functionsnya apa aja, kemudian kita akan bahas parameter pengeboran yang akan mempengaruhi pemilihan drilling fluid apa aja, kemudian kita akan bahas tentang komposisi dari drilling fluid mulai dari base materialnya, kemudian hingga aditifnya, kemudian uji lab yang akan dilakukan untuk mengecek properties, karakteristik maupun rheology dari drilling fluid kalian. Yang pertama adalah fungsi dari drilling fluid. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa fungsi dari drilling fluid. Nah, yang paling utama adalah yang pertama mengontrol tekanan di dalam wellbore kalian. Nah, ini cukup penting. Yang kedua, menstabilkan lubang sumur kalian, dan yang ketiga adalah untuk cutting transport. Ketiga fungsi ini kita sebut sebagai major function of drilling fluid. Ketiga fungsi ini harus ada di drilling fluid apapun. Oke, setelah tiga major function ini terpenuhi, baru kalian bisa menambahkan additifs yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh lubricate untuk high deviated well, kemudian yang misalnya kalian ada problem dengan low circulation bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa baca di buku beberapa fungsi lain atau minor function dari drilling fluid. Nah, kemudian ini adalah beberapa parameter dari operasi pengeboran yang harus kalian pertimbangkan dalam memilih drilling fluid. Yang pertama misalnya lokasi. Misalnya kalian harus lihat apakah lokasinya misalnya di onshore atau offshore. Dari lokasi ini kalian harus melihat bagaimana availability dari material drilling fluid tersebut. Yang kedua, kadang juga terdapat masalah environmental effect. Misalnya kalian menggunakan oil based mud di daerah offshore. Nah, nanti kalian harus memikirkan bagaimana kalian membuang cuttingnya. Nah, itu juga ada masalah environmental issue. Kemudian masalah formation pressure, kalian harus bisa melihat bagaimana kurva dari pore pressure maupun fracture pressure. Karena ini nanti akan menentukan densitas dari drilling fluid kalian. Selanjutnya formation temperature. Karena semakin tinggi temperatur dari lubang sumur kalian, maka itu akan semakin tinggi tingkat degradasinya. Dan itu akan mempengaruhi dari karakter dari drilling fluid kalian. Kemudian misalnya kalian akan ngebor ke daerah yang memiliki zona bermasalah. Misalnya ada reactive shale, kalian harus menambahkan aditif tertentu. Misalnya shale encapsulator, atau kalian menggunakan water based mud yang inhibitive mud, atau kalian menggunakan oil based mud. Kemudian misalnya kalian ngebor dengan sumur yang trajektorinya inklinasinya cukup tinggi. Nah, ini mungkin kalian akan membutuhkan aditif seperti lubrikan. Kemudian masalah formation evaluation. Terkadang ada beberapa tool wireline logging yang tidak akan berfungsi dengan baik bila kalian menggunakan mud tertentu. Misalnya kalian menggunakannya oil based mud. Terakhir, masalah productivity impairment. Nah, ini jangan sampai drilling fluid kalian malah akan merusak zona produksi kalian. Jadi ini adalah parameter yang kalian harus pertimbangkan dalam memilih drilling fluid, selain fungsi utama dari drilling fluid itu sendiri.
Selanjutnya setelah kalian tahu apa fungsi yang ingin kalian penuhi dari drilling fluid kalian, kemudian parameter pengeboran kalian apa saja, setelah itu kalian bisa membuat komposisi dari drilling fluidnya. Basically, komposisi dari drilling fluid biasanya terdiri dari 3 main komponen. Yang pertama adalah base fluidnya sendiri, bisa dari oil, bisa dari water atau pneumatic base material. Kemudian selanjutnya additives, kemudian yang terakhir adalah solidnya. Let's say ini adalah contoh dari komposisi drilling fluid untuk water based mat. Maka di sini kalian lihat yang paling besar komposisinya sekitar 80% adalah waternya. Ini adalah base fluidnya. Kemudian di sini ada lubricity and filtration control, ini termasuk aditif. Kemudian viscosity control, ini juga aditifnya juga. Kemudian ada drill solid, yang masuk ke solid juga. Di sini ada gravity solid for density control, yaitu aditifnya. Jadi kurang lebih ini adalah gambaran komposisi dari drilling fluid. Nah ini contohnya, misalnya kalian akan membuat water base mat. Nah komposisinya biasanya akan seperti ini, kalian punya base fluidnya, entah kalian menggunakan yang water base mat non inhibitif atau maupun inhibitif. Nah selanjutnya di sini adalah aditifnya, akan disesuaikan dengan tadi fungsinya apa, kemudian parameter dari pengeborannya. Kalian bisa lihat, misalnya kalian mau tambahkan beratnya, kalian bisa tambahkan barite. Kalau mau tambahkan viscosity, kalian bisa tambahkan bentonite dan seterusnya. Ini aditifnya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengeboran kalian. Nah selanjutnya kita akan bahas base fluid yang bisa kalian gunakan untuk drilling fluid. Yang pertama ada oil based fluid, kemudian ada water based fluid, dan yang terakhir adalah pneumatic fluid. Kalian bisa baca detail ini di attachment dari slide saya. Nah, kita akan bahas apa sih advantage maupun disadvantage dari masing-masing base fluid tersebut. Yang pertama dari water based fluid. Kalian bisa tahu sendiri bahwa water based fluid mudah ditemukan di mana-mana. Jadi ini biasanya paling banyak digunakan, kemudian murah juga. Tapi ini memiliki disadvantage juga, yaitu bila kalian akan melakukan pengeboran di zona reactive shale, maka ini harus dilakukan treatment terlebih dahulu. Misalnya kalian menggunakan yang water based fluid yang inhibitif. Oil based mat ya ini cukup bagus, dia bisa digunakan di misalnya zona yang reactive shale, kemudian ini lubricity-nya juga bagus. Tapi ini juga ada disadvantage-nya. Misalnya kalian tadi masalah environmental issue, karena ketika cuttingnya sudah terkena oil based mat, maka kalian tidak bisa sembarangan ngebuang cutting tersebut. Dan ini juga akan mempengaruhi masalah cutting treatmentnya, kemudian harganya sendiri juga biasanya lebih mahal dari water based fluid. Yang terakhir adalah pneumatik. Biasanya pneumatik ini adalah digunakan untuk reservoir yang zonanya tekanan porinya sudah cukup rendah, atau kita bisa sebut sebagai depleted zone. Atau bisa juga digunakan untuk meningkatkan ROP ketika kalian menggunakan di managed pressure drilling. Disadvantage-nya adalah ya ini tidak bisa digunakan untuk sumur-sumur dalam dari 10.000 feet, karena nanti ada masalah kalian dengan yang namanya volumes of fluid yang harus kalian handle di surface. Nah, aditif sendiri juga kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama, aditif untuk meningkatkan densitas, aditif untuk meningkatkan viskositas atau viscosity control, kemudian fluid loss control, dan terakhir masalah chemical reactivity, mulai dari alkalinity, lubrication, shale stability, clay inhibition, dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas dan kalian bisa lihat detail di attachment dari slide saya. Sekian basic dari drilling fluid, nanti akan kita lanjutkan ke materi